berarti dia lebih hina daripada binatang. Siapa penguasa yang paling hebat di atas muka bumi? Namrus, 400 tahun berkuasa, bukan 4 periode. Orang kalau terlalu lama berkuasa, lama-lama ngaku duduklah sama orang yang takut sama Allah. Kalau kamu duduk sama dia, imanmu bertambah. Pandanglah wajah orang yang takut sama Allah, melihat wajahnya, engkau pun menjadi takut berbuat dosa. Mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, selama kita tidak jauh dari Allah. Apa yang kita takutkan? Yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi salah satu sifat ulama yang perlu kita ikuti, kita panuti adalah takutnya hanya kepada Allah. Jadi kalau takut kepada penguasa, saya nggak ada ngomong begitu. Penguasa, orang kaya, itu adalah hamba Allah. Maka takut kepada penguasa, takut kepada ulama, berarti dia lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena takutnya kepada hamba Allah. Kita ini takutnya kepada Allah. Siapa penguasa yang paling hebat di atas muka bumi? Namrus, 400 tahun berkuasa, bukan 4 periode. 400 tahun berpuasa, sampai akhirnya dia berkata, apa kata Namrus? Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Orang kalau terlalu lama berkuasa, lama-lama ngaku Tuhan. Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Akhirnya Namrus mati. Penguasa mati, rakyat jelata lebih cepat, karena dia nggak punya uang untuk membayar dokter spesialis. Tidak ada nyawa di tangan dokter, nyawa kuasa Allah SWT. Kalau Allah mau, orang yang berkuasa, orang yang punya harta mati. Lalu kenapa kita masih hidup hari ini? Kita hidup karena Allah sayang dengan kita, supaya kita bisa beramal soleh. Daftarkan anak Anda ke pesantren kami, akan lulus seluruh perguruan tinggi negeri. Untuk apa kalau tidak takut kepada Allah? Betul. Negeri ini tidak kekurangan sarjana, tidak kekurangan profesor doktor. Kita kekurangan orang yang takut pada Allah. Banyak di rumah sana orang yang takut, tapi bukan pada Allah. Takut siapa-siapa? Takut sama istrinya. Betul Bu? Betul kata mereka. Takut kita hanya kepada Allah. Makanya khotib naik ke atas mimbar hari Jumat. Apa kata khotib? Wahai jamaah semuanya, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Untuk apa kita puasa?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, supaya takut kepada Allah. Ibu yang sudah mengandung anak 9 bulan 10 hari, mohon maaf, ibu waktu ngandung kemarin 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain udah 4 bulan. Dikandung anak 9 bulan 10 hari, dilahirkan meregang nyawa, disusukan dengan tetes peluk keringat dan air mata, didiklah dia menjadi anak yang takut pada Allah. Ini sekarang banyak ibu-ibu mendidik anaknya, nah bobo ya, bobo, awas hantu. Akhirnya anaknya takut sama kuntilanak, takut sama nyi blorong, takut sama sundil bolong. Yang mendidik siapa? Ibunya hantu juga. Bapak cari makanan yang halal supaya anak kita takut sama Allah. Bapaknya takut kepada Allah, ibunya takut kepada Allah. Insya Allah lahirlah anak-anak yang akan menjadi calon ulama akhir zaman. Duduklah sama orang yang takut sama Allah. Kalau kamu duduk sama dia, imanmu bertambah. Pandanglah wajah orang yang takut sama Allah, melihat wajahnya, engkau pun menjadi takut berbuat dosa. Itu kita bisa merasakannya. Tapi saya lihat jamaah kalau melihat saya, dia nggak takut sama Allah, dia malah ketawa. Itu buktinya ketawanya nggak selesai-selesai. Kita ini sedang berada di majlis zikir dan sholawat Sayyidul Awliya, Sayyidul Ayyam, pemimpin hari, Sayyidul Syuhur, pemimpin bulan, Sayyidul Awliya, pemimpinnya wali-wali Allah. Ustaz Somad katanya wali, saya salah satu dari wali murid. Untuk anak saya di sekolah tiap semester tanda tangan. Apa sifat wali Allah? Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah. Apa sifatnya? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Dari mana datang rasa takut? Takut kepada masa depan, takut tidak bisa sekolah, setelah sekolah takut nggak bisa kuliah, setelah kuliah takut nggak bisa nikah, setelah nikah takut nggak bisa punya anak, setelah punya anak takut nggak bisa nikah lagi. Mereka sudah mulai marah. Kita ini takutnya hanya kepada Allah. Ibu kalau tahajud malam doakan supaya Ustadz Somad itu hanya takut kepada Allah. Ustadz diancam orang, mau dibunuh, mau dicaci maki, mau diracun, mau dilarang ceramah, nggak boleh ke sana, nggak boleh kemari. Ustadz nggak takut. Selama kita tidak jauh dari Allah, apa yang kita takutkan? Bersandar kepada pohon yang tinggi, pohon akan tumbang. Bersandar kepada harta, harta akan binasa. Bersandar kepada kuasa, kuasa akan sirna. Bersandar kepada suami, akan dilarikan pelakor.
Bersandar kepada istri, istri akan mati. Bersandar kepada anak, anak akan menikah. Perempuan punya suami, suami punya istri. Bersandarlah kepada Allah yang sayang kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bersandarlah kepada Allah yang tidak pernah mengecewakanmu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Al hayatu fi dhilalil Qur'ani ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup bersama Allah, nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Yang tahu rasanya hanya orang yang pernah merasakannya. Betul? Siapa yang tahu rasa minuman saya ini? Hanya orang yang pernah merasakannya. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa bisakah saya menceritakan rasanya? Enggak bisa. Andai pun saya robah, mencoba merangkai kata untuk menceritakan rasa, rasa tak dapat diwakili oleh kata. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Bukan masalah airnya, tapi masalah gelasnya. Bukan masalah gelasnya, tapi minumnya gimana. Bukan masalah tempatnya, tapi minumnya dengan siapa. Kita bersama dengan Allah, bersama dengan istri di rumah. Ketika keluar, istrinya tinggal. Sebentar-bentar nelpon. Lagi di mana mas? Ini dengan Ustadz Somad. Nih Ustadz Somad. Nih. Begitu habis selesai langsung pergi. Sebentar ya Ustadz. Tapi kalau ibu yakin dengan Allah, tidak ada cemas, tidak ada khawatir, semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Ibu, kabarnya suaminya meninggal. Iya Pak Ustadz. Ibu nggak sedih? Udah lama saya serahkan sama Allah. Bahkan udah lama saya doakan, ya Allah ini milikmu, kalau mau ambil aja. Jadi kalau kita tertawa, itu tertawa kita bukan karena nafsu, tapi karena Allah. Hari ini kita bahagia karena kita dipilih di antara hamba Allah untuk menjadi seorang muslim. Bapak dipilih Allah menjadi seorang muslim. Ibu dipilih Allah menjadi seorang muslimah. Berapa banyak hari ini berjalan di atas muka bumi Allah, berkata-kata dengan lisan titipan Allah, bernapas dengan udara milik Allah, paru-parunya pinjaman Allah, tapi tidak mengenal Allah. Hari ini kita mengenal Allah. Yang paling besar bukan harta kita, bukan rumah kita, bukan uang kita. Yang paling besar adalah Allahu Akbar. Kita tidak pernah memperdulikan diri kita, karena kita sudah serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kadang kita sholat, kita nggak ingat kapan kita menyerahkannya sama Allah. Makanya sholat itu perenungan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma. Ini sekarang banyak orang sholat nggak ingat. Allah. Seperti dapat tempe mandoan panas minyak. Mudah-mudahan dengan sholat kita makin takut kepada Allah.